Sulit dipercaya. Demi memastikan masyarakat Pakistan dapat menikmati air bersih dan higienis, sebuah bengkel daur ulang di Peshawar memanfaatkan limbah plastik bekas yang dibeli dengan harga murah untuk memproduksi pipa air dengan harga terjangkau dan kualitas tinggi. Di hadapan kita ini ada pipa bekas yang baru saja dikembalikan dari lokasi konstruksi, yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk produksi pipa air. Para pekerja akan terlebih dahulu memotong pipa yang lebih keras menjadi beberapa bagian, sedangkan pipa yang lebih lunak bisa langsung dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Mesin ini akan menghancurkan pipa bekas menjadi serpihan plastik. Meskipun proses ini terlihat berbahaya, sebenarnya memang sangat tidak aman. Jika pekerja kurang hati-hati, sedikit saja terpeleset bisa berakibat fatal. Setelah dihancurkan, serpihan plastik akan dikirim ke kolam pencucian, di mana mesin pengaduk akan mengaduknya dengan cepat untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel di permukaannya. Namun, setelah diaduk, serpihan plastik masih memiliki noda, sehingga perlu dibersihkan lagi. Seorang pekerja akan mengambil serpihan tersebut, lalu menyerahkannya kepada pekerja lain untuk dibersihkan lebih lanjut. Setelah proses pencucian selesai, serpihan plastik akan dimasukkan ke dalam karung tenun, lalu diangkat ke atap menggunakan katrol. Selanjutnya, serpihan plastik harus dijemur selama sekitar 2,5 hari hingga benar-benar kering. Setelah kering, pekerja akan menuangkannya ke dalam mesin pencampur. Karena limbah plastik memiliki warna yang beragam, pekerja akan menambahkan pewarna agar warna pipa seragam, sehingga orang awam tidak bisa membedakan antara bahan daur ulang dan bahan baru. Kemudian, serpihan plastik akan dimasukkan ke dalam mesin ekstrusi. Sebelum produksi dimulai, pekerja harus mengganti saringan ekstrusi yang bersih untuk memastikan hasil ekstrusi lebih murni. Di dalam mesin, serpihan plastik akan dipanaskan dan ditekan oleh skrup internal, sehingga menjadi cairan plastik yang mengalir. Untuk membuat plastik lebih halus dan merata, cairan plastik akan diproses kembali dalam mesin ekstrusi kedua untuk pemanasan dan penekanan lebih lanjut. Setelah melalui proses ini, cairan plastik akhirnya akan membentuk untaian plastik panjang. Mesin akan langsung mendinginkannya agar cepat mengeras, lalu memasukkannya ke dalam mesin penghancur kembali. Dengan cara ini, serpihan plastik yang telah melalui ekstrusi akan berubah menjadi butiran plastik baru. Selanjutnya, butiran plastik yang sudah jadi akan dipindahkan ke bengkel produksi pipa. Di sini, pekerja akan mencampurnya dengan bahan baru dalam proporsi tertentu sebelum menuangkannya ke dalam mesin ekstrusi pipa. Mesin ini memiliki 2 unit ekstrusi, unit utama bertugas memproduksi pipa utama, sedangkan unit samping bertanggung jawab untuk garis-garis pada pipa. Prinsip kerjanya mirip dengan proses ekstrusi sebelumnya, hanya saja menggunakan cetakan khusus untuk pipa dan dilengkapi dengan kolam pendingin panjang untuk mendinginkan pipa. Selain itu, mesin penarik pipa digunakan untuk memastikan pipa ditarik dengan kecepatan yang stabil, agar kualitas pipa tidak terpengaruh oleh fluktuasi kecepatan. Setelah diproduksi, pipa akan otomatis digulung oleh mesin penggulung tanpa perlu intervensi manusia. Pekerja hanya perlu menunggu hingga pipa mencapai panjang yang sesuai, lalu mengikatnya dengan tali plastik untuk memastikan tetap rapi. Sampai di sini, pipa air berkualitas tinggi dan berharga terjangkau ini telah selesai diproduksi. Selain itu, mereka juga dapat memproduksi pipa dengan berbagai spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Setelah melihat seluruh proses ini, bagaimana menurut Anda kualitas pipa air yang dihasilkan dengan cara ini?